Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara sekalian, masih masih soal the king of lip service. Lengkapnya Jokowi the king of lip service yang disematkan. Nah, sebetulnya bukan disematkan ya. Ya disematkan sih memang ya. Disematkan oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa UI, melalui akun Twitter official mereka. Dan kita tahu ini terus bergulir, terutama sebetulnya banyak orang berpendapat, misalnya siapa yang mengatakan ya, kemarin saya buat podcastnya, ini sebetulnya biasa banget, meme seperti ini biasa banget, cuman menjadi tidak biasa satu karena yang mengupload adalah mahasiswa yang membuat. Kedua, menjadi lebih istimewa lagi karena yang mengupload mahasiswa UI. Dan lebih istimewa lagi karena yang mengupload adalah BEM UI. Ya, ini kan bukan berarti BEM-BEM lain tidak istimewa, tentu saja istimewa. Anak-anak mahasiswa ini selalu berdiri di garda terdepan dalam arus perubahan zaman. Dan saya kira banyak orang setuju, kecuali beberapa saja yang memang ada masalah dalam dalam isi kepalanya. Kalau meminjam siapa, Rocky Gerung mengatakan bahwa orang-orang yang berakal sehat itu pasti akan sependapat, tapi orang-orang yang ungut ya ungut dibalik jadi dungu, apalagi biasa berkubang di kolam yang butak itu ya normal saja kan menggonggong dium. Bahkan orang sekelas Ade Armando yang doktor, yang dosen senior belasan puluhan tahun mengajar pun bukan cuma tidak setuju, tapi kemudian cuitannya, penyerangannya justru bersifat personal. Kok UI nyogok ya? Oh ini ya anak ekonomi, kok begini ya? Suma komplot, oh ini ya. Jadi lebih pada personal, bukan pada substansi masalah yang disampaikan oleh anak-anak mahasiswa. Dan dukungan makin menggelinding dari mana-mana, termasuk dari tokoh-tokoh nasional seperti Rizal Ramli, Faisal Basri dan sebagainya. Ketika pihak Rektorat Kebakaran New York pada saat yang begitu cepat, hari Ahad, hari libur pun anak-anak ini dipanggil. Nah, saudara sekalian, saya tidak ingin berputar di soal itu, tapi saya ingin kepada substansinya. Betulkah kan gitu ya? Walaupun tadi diulang-ulang bahwa semua orang akan sepakat bahwa Presiden Republik Indonesia dan the king of lip service, yang Bang Asy'ari Usman menerjemahkannya dengan Raja Bual. Kemudian saya menyebutnya Raja Pembual. Ada lagi yang menyebut jangan gampang Raja Ngibul. Kalau kita baca di akun-akun medsos netizen ada dobos dan sebagainya, dobol dan lain-lainnya, itu bahasa-bahasa daerah yang punya arti khas gitu ya. Nah, ketidaksesuaian antara ucapan dengan kenyataan, antara ucapan dan perbuatan. Nah ya, saya mau menunjukkan salah satu saja dari sekian banyak ya, tapi bentuknya ini. Coba deh. Bahan pokok terjangkau, ibu-ibu tidak perlu galau. Kita akan luncurkan KIP kuliah, menjadikan Indonesia negeri berjuta sarjana. Jadi tiga kartu ini memang baru keluar nanti tahun depan. Karena ini akan kita anggarkan dulu tahun ini sehingga dimulainya masih tahun depan. Memang baru keluar nanti tahun depan. Bahan pokok terjangkau, Ya. tidak perlu galau. Bahan pokok terjangkau, ibu tak perlu galau ya. Kartu sembako murah, kemudian apa lagi, kartu Indonesia Pintar kuliah, nanti anak-anak bisa kuliah. Apalagi tadi ada 3 kartu sakti ya. Wow, dasar sekali saudara kalian. Dan dia katakan bahwa ini akan baru dianggarkan dan baru tahun depan akan direalisasikan. Saudara sekalian, kapan itu realisasinya? Nah ini dia. Ini saya comot dari CNBC Indonesia.
Penuhi janji kampanye 3 kartu sakti Jokowi dirilis tahun 2020. Penuhi janji kampanye 3 kartu sakti Jokowi dirilis tahun 2020. Ini beritanya. Ada cewek-cewek yang muda pakai jilbab pegang 3 kartu yang akan dirilis tahun depan. Nah, menariknya tahun depan tuh kapan? Ini dia ya. Berita ini ditulis 15 Juli tahun 2019. 15 Juli 2018. 19 berarti tahun depan dari tahun 2019 adalah tahun 2020. Dan 2020 kemarin, apakah 3 kartu sakti ini sudah dirilis? Kita baca beritanya. Presiden Joko Widodo akan segera merilis 3 kartu sakti yang merupakan janji kampanyenya saat maju menjadi calon presiden periode 2019-2024. Adapun kartu yang dijanjikan Jokowi dinamai kartu prakerja. Woi, prakerja ya. Kartu Indonesia Pintar KIP dan kartu sembako murah. Alokasi anggaran jumbo pun disiapkan untuk memuluskan kebijakan itu di 2020. 2020, Bos. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa implementasi kartu tersebut akan diakomodir dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN 2020. APBN didesain untuk mendukung program tersebut, kata Sri dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Senin 15 Juli 2019. Untuk kartu prakerja, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai 10,3 triliun. Untuk alokasi kartu prakerja, pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10,3 triliun tahun depan yang nantinya akan disebar di berbagai kementerian terkait. Melalui kartu ini, nah ini dia kartu saktinya nih, saktinya di sini. Melalui kartu ini, nantinya baik lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi yang belum bekerja ataupun terkena pemutusan hubungan kerja akan diberikan pelatihan kerja agar skill calon pekerja tersebut meningkat. Ada pelatihan, biaya 10,3 triliun. Sementara KIP kuliah, pemerintah akan menambahkan jumlah penerimaan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa menjadi 2 kali lipat, hingga 780.000 mahasiswa dengan anggaran yang relatif besar. Berapa anggarannya? 4,8 sebelumnya menjadi 7,6 triliun. Tahun 2020, Bos. Tahun 2020 saya nggak tahu karena saya nggak ngalamin, apakah kan udah tua ya, nggak dapat beasiswa, tapi ada 780.000 mahasiswa dapat beasiswa. Kemudian para pekerja, para kena PHK segala macam dilatih pelatihan kerja dengan anggaran 10,3 triliun. Wow. Adapun untuk kartu sembako, pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai 25,7 triliun yang diperuntukkan kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Tahun 2020. Kalender saya di rumah saya, di handphone saya, kalender saya sekarang 2021. Bulannya sudah tanggal 1 Juli 2021. Jokowi berjanji meluncurkan 3 kartu sakti 2019 yang katanya akan diluncurkan tahun depan atau tahun 2020. Dan selama tahun 2020 kemarin, apakah janji-janji itu sudah direalisasikan? Kalau sudah direalisasikan seperti apa? Berapa banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? 780.000 itu tidak sedikit, saudara. Lulusan berapa kampus tuh ya? Kemudian berapa banyak dari 15,6 juta keluarga tadi yang mendapatkan sembako murah? Subsidi. Bentuknya bagaimana, caranya bagaimana, berapa harga yang harus mereka bayar dengan kartu itu? Apakah emak-emak datang belanja ke pasar, bang ini telur berapa sekilo, bang ini cabai berapa sekilo, bang ini bawang berapa sekilo, misalnya begitu kan? Dihitung jebret, misalnya harganya 130.000 Bu. Oke, ini kartu sembako murah saya, jadi saya bayar berapa?
Begitu saya nggak dengar, saya nggak tahu. Apakah ada cerita seperti itu? Waduh, terima kasih dapat sembako murah dengan kartu ini. Ada testimoni gitu? Mungkin ada. Saya kelewat, saya nggak tahu. Tapi apakah begitu? Saat kartu prakerja, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako murah, dan anggarannya tidak tanggung-tanggung, saudara. Ini saya jumlahkan saja. Ada pertama 10,3 triliun. Kemudian ditambah ada 7,6 triliun, berarti ada 17,9 triliun. Ditambah 25,7 triliun, berarti ada 44,6 triliun. Dahsyat, bos. 44,6 triliun, bagaimana realisasinya? Apakah betul ada kartu-kartu sakti tadi dan apakah bermanfaat? Kalau tidak, ya mohon maaf seperti kata anak-anak BMUI tadi, memang the king of lip service, mau nggak mau, mau nggak mau. Ada informasinya? Saya belum dengar. Saya juga belum baca. Mungkin, sekali lagi, mungkin saya kelewat. Mohon maaf, sorry banget. Tapi yang kita tahu sepanjang 2020 kemarin, harga-harga terus meroket, PHK terus terjadi di mana-mana. Dan kemarin memang sempat ada yang kekonyol-konyolan, kartu prakerja, orang dapat akun virtual senilai 5,6 triliun total anggarannya. Kemudian akun itu tidak dapat, rekening uang itu tidak dapat dicairkan kecuali untuk membayar biaya pelatihan online virtual pula, yang sebetulnya di YouTube itu bertaburan begitu banyak hal-hal serupa dan semuanya gratis 0 rupiah, dan uang itu mengalir ke para kroni istana, entah apa namanya anak-anak muda itu. Saudara sekalian, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Keliru betul kalau Anda mengatakan Indonesia baik-baik saja. Paling sedikit dari sisi COVID terus melonjak dahsyat, ya. Ini buktinya tidak baik-baik saja. Dan pemerintah dengan segala cara berupaya menghindari apa yang disebut lockdown, mengganti-ganti istilah new normal lah, apalagi itu PSBB lah, lalu PPKM lah, kegiatan apalagi ada PPKM darurat sekarang lah, apapun namanya, tujuannya supaya tidak kena kewajiban lockdown. Karena begitu lockdown itu terjadi undang-undang kekarantinaan, pemerintah harus mendanai, membiayai kebutuhan dasar rakyatnya, bahkan sesuai undang-undang hewan ternak yang dipelihara penduduk sekitar lockdown itu, di lokasi lockdown pun harus dipenuhi. Dan itu menjadi sebab kenapa sampai hari ini pemerintah nggak mau lockdown. Tapi bukan itu pembicaraan kita kali ini. Yang saya mau bilang dalam konteks corona, bagaimana pemerintah selalu mencela-mencela. Di awal-awal malah bercanda, corona tidak bisa masuk Indonesia karena izinnya berbelit, bayangkan. Orang Indonesia kuat-kuat karena nggak bakal kena corona karena suka minum jamu, bayangkan lagi. Dulu ada lagi corona itu komunitas rondo mempesona. Jadi bagaimana banyak bercanda-bercanda sehingga rakyat terpuruk seperti itu. Dan ketika corona makin dahsyat, kemarin Jokowi masih tetap terbang ke Kendari untuk membuka Munas Kadin dan melihat vaksinasi massal di sana. Dan itu ditolak rakyat di sana hanya karena mereka takut terjadi kerumunan. Bos, negara kita, tempat kami sedang panas, sedang zona merah, jangan datang kemari. Tapi dasar dung dan sebagainya. Nah, ini semua menunjukkan karena inkonsistensi, ketidakkonsistenan pemerintah, khususnya Jokowi dengan ucapan-ucapannya. Ya, tadi soal 3 kartu, saya tidak ingin bicara 66 yang lain ya. Nanti kalau saya jadi presiden, saya stop impor beras, saya stop impor daging, saya stop impor buah, karena kita punya dan banyak. Nanti kalau saya jadi presiden, saya stop utang luar negeri. Itu semuanya tidak sesuai. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan angkat menteri-menteri dari kalangan profesional. Tidak sesuai faktanya. Nanti kalau saya jadi menteri, jadi presiden, akan saya rampingkan
kabinet tidak sesuai. Tidak sesuai. Nanti kalau saya jadi presiden tidak akan bagi-bagi kekuasaan ke partai-partai. Tidak sesuai. Terlampau banyak yang tidak sesuai, saudara. Jadi kalau anak-anak muda di UI, di UGM, di Unhas, di Malang Raya, di mana-mana semuanya mengatakan hal yang senada, itu hanya mereka berusaha memotret perilaku kelakuan penguasa kita, khususnya Presiden Jokowi. Dan yang menarik kemarin, Bang Ahmad Rizal Fadilah, ketika terjadi orang saling sengketa bela ini nggak mungkin bla bla bla, di satu sisi rakyat sudah merasa ini raja pembual, ya udah daripada kita ribut habis energi, kita referendum aja, kan begitu. Referendum, tapi saya hampir yakin pasti nggak berani. Referendum, rakyat diminta pendapatnya, betul nggak presiden kita ini satu pembual atau satu berprestasi. Kalau pembual, turunkan segera, ya, mundur. MPR gelar sidang, terima pernyataan mundurnya Joko Widodo karena dia menurut rakyat sebagian besar dia pembual. Tapi kalau menurut rakyat sebagian besar dia adalah berprestasi, MPR bersidang, bahas amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, perpanjang masa jabatan presiden, fair. Dengan syarat bahwa referendum dilaksanakan secara jujur dan adil. Tapi perkara soal itu menghitung, coblos-mencoblos, aduh, kita punya pengalaman super buruk bagaimana coblos-mencoblos menjadi kegiatan yang simsalabim, bagaimana hitung-menghitung menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. 1 tambah 2 tambah 3, yang menurut akal waras kita adalah jumlahnya 6. Tapi versi KPU, Komisi Pemilihan Umum, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 123. Dan ketika protes merebak dengan enteng, maaf, salah input. Dan salah input itu berkali-kali, ratusan ribuan kali terjadi di banyak TPS, dan terutama di dalam input data. Dahsyat. Saudara, 3 kartu Jaksakti Jokowi menjadi salah satu bukti betapa ada memang ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Mahasiswa, rakyat menunggu kalian dan rakyat bersama kalian. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.